Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita beri suara-suara untuk Yesus kita. Karena Tuhan yang dahsyat, Dialah Tuhan kita yang maha kuasa. Haleluya, come on church. Louder than life. Apapun yang kita alami pada saat ini, yakin dan percaya kebaikan Tuhan itu sungguh nyata. Kuasanya penuh dengan pengharapan. Haleluya. Ayo, saya ingin mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Katakan, kuasamu pengharapanku. Haleluya, here we go. One more time. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Here we go, go! Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. You go. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Mau katakan begitu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Amin. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku, pengharapanku, pengharapanku. Katakan, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah
bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Come on. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, di atas dasar iman, di atas dasar iman. Kita sembah dan katakan, ratakan tanah yang bergelombang. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu
wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari kita sembah dan katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur
kasih-Mu besar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Segenap hatiku, segenap hidupku hanya untuk-Mu. Sungguh ajaib Kau Tuhan, mujizat-Mu nyata. Engkaulah pengharapanku. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Salam dan selamat pagi kepada kita semua. Puji Tuhan kita dapat berkumpul bersama-sama pada pagi ini dan mendengarkan firman Tuhan. Seri firman Tuhan dalam beberapa minggu ini yaitu Keluarga Kerjaan Allah. Keluarga Kerjaan Allah. Pada pagi ini saya akan membawa satu tema daripada seri ini, yaitu keluarga yang memuridkan. Katakan sama-sama, keluarga yang memuridkan. Keluarga yang memuridkan. Sebagai unit keluarga, pemuridan itu perlu dilaksanakan dalam keluarga kita. Okay. Sebagai ibu bapa, sebagai ibu, kita perlu memuridkan anak-anak kita. Okay. Kesibukan adalah satu ciri-ciri keluarga ataupun ibu bapa pada masa ini. Kesibukan dalam pekerjaan, kesibukan bersama dengan kawan-kawan, kesibukan dalam traveling kita, membuat banyak ibu bapa tidak memiliki masa yang cukup untuk anak-anak mereka. Ini termasuk saya juga. Apalagi mendidik dan memuridkan mereka. Jadi sebagai ibu bapa, mari kita belajar pada hari ini memuridkan keluarga kita. Pendidikan anak-anak biasanya kita serahkan ke sekolah, ke TDK. Ibu bapa merasa telah berbuat sesuatu ketika apabila sudah menghantar ke
kindergarten ataupun ke sekolah ataupun ke tuition. Kita pikir kita sudah melakukan sesuatu untuk anak-anak kita apabila kita enroll mereka di satu institusi yang boleh mendidik mereka. Okay. Kalau dianggap belum cukup, kita sanggup bayar apa-apa saja untuk mereka. Okay. Jadi ibu bapa sibuk dengan urusannya masing-masing. Sehingga kita sebagai ibu bapa secara jujur, okay, sehingga kurang memperhatikan anak-anak kita. Okay. Jadi ibu bapa harus berpikir mulai hari ini, karena kita memiliki tanggung jawab utama, yaitu mengasuh anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, dan yang lebih penting lagi topik pada pagi ini yaitu memuridkan mereka. Memuridkan anak-anak. Apa itu memuridkan? Kamus Webster berkata, mendefinisikan pemuridan itu adalah sebagai membimbing pertumbuhan dari membimbing perkembangan mental, moral, dan lain-lain. Dalam arti kata lain, membesarkan, mengasuh, mendisiplin, atau mengkondisikan, ataupun menyiapkan agar sanggup. Okay. Kata memuridkan dipakai untuk menjelaskan perihal membawa anak-anak untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Belajar hidup menjadi murid Kristus dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Jadi dalam konteks kekristenan, kita membawa anak-anak kita percaya kepada Yesus Kristus, supaya mereka belajar menjadi muridnya dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Nah, Paulus berkata dalam Efesus pasal 4 ayat 13, oleh itu aku meminta kepadamu, janganlah tawar hati akibat kesusahan yang kutanggung karenamu. Ini adalah kemuliaanmu. Hai ibu bapa, hai para orang tua, kesusahan yang kita tanggung pada hari ini dalam membimbing, dalam memuridkan anak-anak kita, itu adalah kemuliaan. Kata Paulus, dengan sebab itulah aku bertelut kepada Bapa yang daripadanya seluruh bangsa di surga dan di bumi telah dinamakan. Kita membawa anak-anak kita ke arah pengetahuan, ke arah pendidikan. Belajar untuk mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Keluarga yang memuridkan. Nah, memuridkan adalah membimbing anak-anak untuk bertumbuh dalam Tuhan secara teguh ataupun utuh. Yaitu bertumbuh secara fisikal, mental, moral, sosial, dan yang terlebih penting lagi kerohanian mereka ataupun spiritual mereka. Contoh yang kita lihat dalam kehidupan Yesus, Lukas pasal 2 menceritakan tentang pertumbuhan Yesus Kristus sendiri. Lukas pasal 2 ayat 40 dikatakan, anak itu, Yesus, semakin membesar dan bertambah kuat, serta penuh dengan kebijaksanaan. Kasih karunia Allah ada padanya. Ayat 52 berkata, Yesus semakin membesar dan bijaksana. Dia diredai Allah dan manusia. Saudara-saudari, Bapak Ibu, memuridkan anak-anak di dalam Tuhan Yesus itu penting. Sejak di umur awal mereka, anak-anak harus dibimbing untuk mengenal jalan keselamatan dan percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi muridnya. Nah, alasan mengapa pemuridan anak-anak itu sangat-sangat penting. Nomor 1, karena anak-anak adalah orang yang berdosa.
kita lihat anak-anak kita yang masih kecil, mereka adalah orang-orang yang berdosa. Okay? Dan mereka memerlukan keselamatan di dalam Tuhan. Ya. Roma pasal 33 ayat 23 berkata, karena semua manusia, semua manusia telah berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Karena gejaran dosa, bab 6, Roma pasal bab 6, ayat 23, karena gejaran dosa ataupun upah dosa ialah maut. Nah, anak-anak itu adalah orang-orang yang berdosa. Selagi mulut mereka belum mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka masih dalam keberdosaan mereka yang diwarisi oleh Adam dan Hawa. Yesus belum mati bagi mereka. Jadi bila anak-anak sejak kecil sudah dibawa kepada Tuhan, itu berarti menyelamatkan seluruh kehidupan mereka. Yang kedua, mengapa memuridkan anak-anak itu penting? Yang kedua itu, anak-anak mudah mendapat serangan. Anak-anak kita itu mudah diserang, mudah mendapat serangan. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berkata, kawalah dirimu dan berwaspadalah. Okay? Karena musuhmu iblis merayau-rayau seperti singa yang mengaum mencari mangsa. Jadi anak-anak mudah diserang. Jadi mereka perlu dibimbing menjadi murid Kristus yang berakar di dalam Dia. Sehingga tetap teguh menghadapi berbagai tantangan, cabaran hidup dan cobaan hidup. Amsal pasal 22 ayat 6 berkata, didiklah seorang anak di jalan yang patut dilaluinya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang dari laluan itu. Okay. Yang ketiga, mengapa pemuridan ke atas anak-anak itu penting? Yang ketiga, anak-anak itu adalah generasi penerus. Bayangkan setelah mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka diselamatkan, mereka diubah, maka mereka akan meneruskan warisan yang ada pada mereka. Okay. Mereka memuridkan anak-anak sejak muda sangat menentukan masa depan diri mereka. Menentukan masa depan keluarga mereka, menentukan masa depan gereja yang mereka di mana mereka berbakti, dan masyarakat dan dunia di mana mereka hidup. Mereka lah yang akan menjadi generasi penerus. Dan yang keempat, anak-anak adalah pemancar-pemancar iman. Okay. Apabila anak-anak dimuridkan di dalam Tuhan, maka iman dan gaya hidup kekristenan dapat tetap menyala terang ke atas anak-anak ini. Karena melalui kehidupan mereka dan dapat pula diteruskan kepada orang lain. Okay. Bayangkan generator set di rumah ataupun di kampung kita ketika dia menyala. Dari rumah satu kita melihat terang, rumah dua ada terang dan seterusnya. Seluruh kampung mendapat terang, mendapat cahaya. Okay. Anak-anak adalah pemancar iman. Betapa pentingnya memuridkan anak-anak kita. Betapa pentingnya memuridkan anak-anak kita mulai daripada hari ini. Okay. Nah. Jadi peranan orang tua ataupun ibu bapa sangat penting dalam memuridkan anak-anak. Mari kita invest masa kita, tenaga kita sebagai ibu bapa, memuridkan anak-anak kita. Okay. Satu contoh daripada Alkitab, yaitu Timotius. Okay. Paulus memberi contoh kepada Timotius, seorang anak muda
yang dipengaruhi kehidupannya oleh ibunya dan neneknya. Timotius menjadi orang Kristen yang sangat baik dan menjadi pelayan bagi Kristus yang berjaya karena ibu dan neneknya yang melakukan, saya kata, pemuridan dalam kehidupan Timotius. Neneknya Louis dan ibunya Eunike telah mengajarkan firman Tuhan ataupun kitab suci kepada Timotius sejak masih kecil lagi. Sehingga Timotius ini ketika dia masih muda dapat mengenal ataupun telah mengenal keselamatan dan percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi murid Yesus Kristus. Louis dan Eunike menggunakan setiap kesempatan untuk mendidik Timotius sejak kecil dalam pengenalan tentang Alkitab, tentang kitab suci. Dan tidak hanya itu saja, mereka menunjukkan kepada Timotius melalui kehidupan mereka, keteladanan mereka. Bagaimana iman yang mereka ada itu harus diterapkan dalam keluarga, dalam kehidupan Timotius. Nah, bayangkan ketika Timotius telah dan mulai melayani Tuhan, mulai memulakan tugasnya untuk memberitakan Injil. Bayangkan betapa bersyukurnya Louis dan Eunike ini. Louis dan Eunike bukan saja meletakkan dasar firman Tuhan kepada Timotius, tetapi juga untuk mempersiapkan dia untuk pekerjaan pelayanan. Firman Tuhan menjadi petunjuk dan Timotius berpegang pada firman itu dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 berkata, "Dan sejak kecil kamu telah mengenal kitab suci yang dapat memberi kepadamu kebijaksanaan untuk diselamatkan melalui iman dalam Kristus Yesus." Saudara-saudari, dengan dasar firman Tuhan, ibu daripada orang tua ataupun parents Timotius ini membentuk kehidupan kerohaniannya, membentuk moralnya, membentuk sosialnya, membentuk mentalnya, dan membentuk karakternya. Nah, jadi fokus para ibu bapak seharusnya sudah tentu menginginkan anak-anak mereka hidup berjaya di kemudian hari. Yaitu berjaya baik di depan Allah maupun di depan manusia. Jadi oleh itu mulailah hari ini memuridkan anak-anak kita. Okay. Jadi untuk itu marilah kita jangan mengabaikan perintah Tuhan yang mulia ini dalam mendidik, dalam memuridkan anak-anak kita di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 64 berkata, bab 6 ayat 4 berkata, "Kamu bapak-bapak, janganlah sakitkan hati anak-anak, tetapi peliharalah mereka dalam didikan dan nasihat Tuhan." Peliharalah mereka dalam didikan dan nasihat Tuhan. Artinya sebagai orang tua, sebagai ibu bapak, kita harus proaktif memuridkan anak-anak. Sehingga mereka mengenal ajaran, menerima ajaran dan nasihat Tuhan agar mereka dapat bertumbuh secara sehat dan seutuhnya. Okay. Saudara-saudari, mari kita memuridkan anak-anak kita. Kita bukan saja anak-anak kita itu bertumbuh secara IQ,
tetapi juga secara EQ, emotional quotient. Dan tidak hanya itu, mereka cerdas secara social quotient, yang namanya SQ. Dan seterusnya juga creative quotient, CQ. Dan yang terakhir, mereka juga mampu menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu mengatasi cabaran-cabaran hidup mereka, yaitu adversity quotient. Memuridkan anak-anak tidak hanya cukup dengan perkataan kita, tapi juga melalui keteladanan kita sebagai ibu bapa, sebagai orang tua. Perbuatan berbicara lebih kuat daripada perkataan. Anak-anak melihat. Children see, children do. Nah, pada hari ini kita sekali lagi melihat kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 hingga 7. Para orang tua dapat belajar daripada ayat ini. Kita dapat belajar beberapa perkara penting dalam kita menjalankan tanggung jawab kita untuk memuridkan anak-anak kita. Ulangan pasal 6 ayat 5 dan 7 berkata, ada beberapa perkara penting yang perlu bagaimana kita memuridkan anak-anak kita. Yang pertama tadi kita melihat alasan memuridkan anak-anak kita. Dan yang kedua ini, bagaimana kita memuridkan anak-anak kita. Yang pertama, bagaimana memuridkan anak-anak? Yaitu dengan menjadi teladan dalam mengasihi Tuhan. Sebagai orang tua, saya mendorong kita menjadi teladan dalam mengasihi Tuhan. Saya harus menjadi teladan dalam mengasihi Tuhan. Bagaimana mereka mengasihi Tuhan jika tidak ada teladan? Jadi Anda harus menjadi teladan dalam mengasihi Tuhan. Yang pertama-tama saya harus mengasihi Tuhan. Cinta Tuhan. Takut akan Tuhan. Dikatakan dalam Ulangan pasal 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dan dengan sepenuh kekuatanmu. Menjadi teladan dalam mengasihi Tuhan. Jadi ibu bapa harus belajar mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Anak-anak sedang melihat kita. Jika kita tidak menghormati Tuhan, jika kita tidak mengasihi Tuhan, maka tidak ada contoh yang mereka lihat. Masa doa kita, masa kita membaca firman Tuhan, anak-anak sedang melihat. Jadilah teladan dalam mengasihi Tuhan. Teladan dalam mengasihi Tuhan itu merupakan hal yang memberi kesan yang besar ke atas anak-anak. Mereka akan melihat kasih Tuhan yang nyata melalui kita, melalui Anda. Yang kedua adalah bagaimana kita memuridkan anak-anak kita. Selain menjadi teladan dalam mengasihi Tuhan, sebagai ibu bapa kita juga menjadi teladan dalam memperhatikan firman Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 6 dikatakan Yesus menjawab. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu dan dengan sepenuh jiwamu dan dengan sepenuh perkataanmu, pikiranmu. Jadi ibu bapa harus menjadi pelaku firman. Dan tidak hanya menjadi pendengar saja. Saya harus menjadi pelaku firman. Apa yang firman Tuhan katakan boleh, saya harus lakukan. Apa yang firman Tuhan katakan tidak boleh, saya harus tidak lakukan. Tidak hanya kita berkata, tetapi kita menjadi pelaku.
Ya. Tidak hanya mendengar, tapi juga kita harus menjadi pelaku. Seperti mana Yakobus berkata dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, namun demikian, jangan tipu dirimu dengan hanya pendengar saja. Lakukanlah firman itu. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita lakukan. Anak-anak sekali lagi sedang melihat kita. Ya. Prinsip-prinsip firman Tuhan yang harus menjadi landasan bagi setiap aspek kehidupan anak-anak. Dan ini dimulai daripada ibu bapa. Dengan demikian mereka dapat menjadi teladan bagi anak-anak. Dengan demikian kita menjadi teladan bagi anak-anak kita untuk memperhatikan dan melakukan perintah Tuhan. Jadi saudara-saudari, saya sebagai ibu bapa, Anda sebagai ibu bapa harus memperhatikan firman Tuhan, perintah Tuhan, dan menciptakan keluarga yang indah dan seterusnya diberkati. Yang ketiga adalah mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak dan memperkatakannya setiap masa. Mengajarkan firman Tuhan sentiasa kepada anak-anak dan memperkatakannya setiap masa. Ulangan pasal 6 ayat 7 berkata, ajarkanlah kesemuanya dengan seksama kepada anak-anakmu dan bicarakanlah semua itu ketika engkau duduk di rumah, ketika engkau dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Okay. Jadi, ibu bapa, saya sebagai ibu bapa, Anda sebagai ibu bapa, perlu mengajarkan firman Tuhan itu sentiasa. Okay. Apa yang kita baca hari ini, ajarkanlah kepada anak-anak. Rema-rema yang kita dapat hari ini, terangkanlah, jelas kepada anak-anak kita. Okay. Jadi Allah sendiri yang akan menetapkan tanggung jawab bagi ibu bapa untuk menanamkan firman Tuhan ke dalam hati, pikiran, dan perbuatan mereka secara terus-menerus. Apabila kita memperkatakan, mengajarkan firman Tuhan itu kepada mereka. Tanggung jawab saya sebagai ibu bapa, Anda sebagai bapak, mengajarkan terus dan terus. Dan yang menetapkan, yang membawa pertumbuhan itu adalah Allah sendiri. Tapi pertama-tama, saya, Anda semua sebagai ibu bapa, perlu mengajarkan senantiasa firman Tuhan itu. Ya, oleh itu, marilah kita sebagai ibu bapa jangan jemu-jemu untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Dan memperkatakan firman Tuhan itu ketika mereka sedang duduk, sedang dalam perjalanan, sedang berbaring, dan ketika mereka sedang bangun. Okay. Jadi firman Tuhan yang diajarkan dengan tekun dan konsisten itu akan menolong mereka untuk bertumbuh dengan sehat. Okay. Haleluya. Timotius contoh yang paling indah. Dia dapat melayani Tuhan oleh karena kitab suci itu diajarkan terus-menerus oleh ibu dan neneknya. Sehingga dia bertumbuh menjadi dewasa, bertumbuh dengan sehat, dan melayani Tuhan. Dan menjadi berkat buat keluarganya. Haleluya. Keluarga yang memuridkan. Mari kita berusaha, invest masa kita untuk memuridkan anak-anak kita. Sehingga satu hari nanti kita akan melihat mereka bertumbuh dengan sehat dan dapat memberkati orang-orang lain. Dimanapun kita berada hari ini, saya ingin berdoa. Para ibu bapak, kita terbatas dalam pengajaran kita kepada anak-anak kita. Tapi kita mohon Roh Kudus menolong kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa Surgawi, dengan keterbatasan yang ada, dengan kekurangan yang ada pada kami sebagai ibu bapa, dalam kami mengajarkan, mendidik anak-anak kami, memuridkan anak-anak kami perlukan Roh Kudus Tuhan yang menolong. Tuhan menuntun kami kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran itu mentransform kehidupan kami sebagai ibu bapa dan kami mengajarkannya kepada mereka. Tuhan, kami perlukan Roh Kudus yang memberikan kami hikmat. Kami perlukan tenaga daripada Engkau Tuhan untuk mendidik anak-anak kami kepada kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami perlu makan daripada firman Tuhan. Kami perlu minum daripada firman Tuhan itu sehingga kami dapat memberi kehidupan kepada anak-anak kami melalui firman Tuhan yang sudah ada dalam hidup ini, kehidupan kami. Tuhan tolong para ibu bapa pada pagi ini. Tuhan memberkati mereka, menuntun mereka, menyertai mereka ketika mereka menjadi ibu bapa. Jadilah mereka sebagai ibu bapa yang takut akan Tuhan. Ibu bapa yang mengasihi Tuhan. Ibu bapa yang memuridkan anak-anak mereka. Tuhan, kami serahkan pada anak-anak kecil kami. Tuhan berkati mereka supaya adanya ketaatan ke atas kepada ibu bapa. Adanya submission, kerendahan hati untuk mereka menerima firman Tuhan ataupun keteladanan yang ditunjukkan oleh ibu bapa mereka. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada kita yang sentiasa taat setia bersama-sama dalam ibadah Ahad setiap minggu bersama-sama dengan Gereja BM Central City, baik yang sudah setia bersama dengan kami yaitu anggota-anggota gereja. Saya ingin mengucap syukur atas kesetiaan Anda sampailah hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan sebentar lagi kita akan mempersiapkan persembahan persepuluhan, persembahan kasih, persembahan iman. Saya ingin berdoa agar setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan memberkati kita melimpah-limpah. Karena janji Tuhan dalam Malaiki pasal 3, ketika kita setia, kita sedang membuka tingkap-tingkap langit. Kiranya berkat itu dicurahkan ke atas setiap tangan-tangan yang memberi hari ini. Dan yang belum memberi, berkat-berkat Allah juga diturunkan, dicurahkan ke atas setiap kita. Berkatilah pekerjaanmu, berkatilah keluargamu, berkatilah keluar masuk engkau dari rumah. Ketika engkau bekerja, engkau dilindungi, engkau dibungkus dengan darah Yesus. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami dapat berkumpul bersama-sama dan dapat memberikan persembahan kami. Tuhan, terima kasih untuk jemaat yang setia, untuk jemaat yang mengasihi Engkau melalui keuangan mereka. Saat ini Tuhan, kami bersyukur oleh karena jemaat ini yang sentiasa setia, yang tetap setia dalam mempersembahkan persembahan-persembahan mereka. Mereka tidak memberi kepada gereja, tetapi mereka memberi oleh karena mereka merasa syukur atas keselamatan yang Tuhan beri melalui Yesus. Dan syukur atas kasih Allah dalam hidup mereka. Dan kiranya kesyukuran mereka ini Tuhan, Engkau memberkati mereka melimpah-limpah.
Apa yang belum mereka lihat, Tuhan suatu hari nanti mata mereka akan melihat. Apa yang belum mereka dengar, Tuhan akan membukakan dan menyediakan bagi mereka. Terima kasih, berkati pekerjaan, berkati masa depan, berkati keluarga mereka. Tuhan berkati jemaat ini. Haleluya, haleluya. Jemaat yang saya kasihi, untuk informasi gereja, Anda boleh lihat di laman web gereja, yaitu di www.bmcentralcity.com. Di situ ada maklumat-maklumat yang penting untuk Anda perhatikan. Jadi saya dorong kita pergi ke website gereja untuk melihat beberapa kegiatan yang kita telah lakukan dan akan lakukan dalam BM Central City. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan keluarga kita, dimanapun kita berada. Mari kita sambut berkat daripada Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Sambut berkat ini di dalam satu nama yang besar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua yang percaya katakan amin dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat tengah hari. Haleluya. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Segala